Sirkuit ini oval, momentum buat resetnya bakal keluar jauh. Lap-nya 7 lap. Awalnya diajak sama Om Adam dari Hero. Memang kalau dilihat dari pakemnya, kalau kita seneng sama motor custom, terutama chopper, orang-orang di sana memang udah pada bikin juga untuk terjun ke flat track. Karena pakemnya memang dari mesin Harley ke Harley lagi di flat track. Jadi dia sama dunianya, customnya. Dia bisa bikin sendiri, dia bisa tes sendiri, dia bisa praktis sendiri, dia bisa balap sendiri. Ya coba-coba asik juga pas dicobain. Terus memang dia fun race ya, masih di sini kan. Terus antusiasnya rame juga. Nikmatnya itu dia pertama memang fun race ya. Terus biayanya nggak gede-gede banget kita kalau buat coba balap. Terus terutama memang kepuasannya karena kita bisa custom sendiri, bikin sendiri, terus ya dibantu beberapa temen, tapi hasilnya tuh bisa kita nikmatin sendiri. Terutama itu memang nggak bisa dipungkirin. Terus kalau misalnya dari balapnya kan memang nggak terlalu kenceng seperti balap motor yang lain kan. Jadi resiko memang lebih sedikit. Awalnya sih sebenarnya berangkat dari latihan bareng. Sebenarnya ini acara Slide on Sunday ini kental banget sama custom culture di Indonesia. Jadi motor yang memang masih relate banget sama dunia custom. Cuma kita twist sedikit nih. Kebetulan kalau ngeliat historinya di Amerika memang ada kan balapan ini. Jadi kita coba lakuin di Indonesia, di Jakarta khususnya bareng teman-teman dari Gas Magazine sama Axial Garage. Nah ternyata fun banget gitu karena menurut gue sih ini tuh olahraga yang paling possible buat kita lakukan kita sebagai pemula gitu. Jadi memang kita coba nge-twist kegiatan ini supaya teman-teman yang baru tahu dan belum tahu bisa langsung nyobain acara ini. Keterlibatan kita di Slide on Sunday ini sebenarnya pengen coba bikin wahana baru ya buat teman-teman skena custom ini biar ada mainan barunya lagi karena kan selama ini kan hanya event-event motor kan ada show-show dan memang banyak yang cuma lebih ke pameran aja tapi kan dengan adanya si event Slide on Sunday ini teman-teman bisa ngerasain adrenalin, lo yang tadinya bangun motor bisa langsung cobain bener-bener motornya kayak apa sih, terus settingan di sirkuitnya kayak apa sih gitu. Dan kenapa kita pilih flat track karena memang di sini motor-motor nggak terlalu kecepatannya pun masih bisa ditaker lah ya, nggak yang memang harus kencang segala macam dan semua jenis motor itu bisa ikutan di event ini. Kenapa gue berani jalanin SOS? Karena dia kan subkulturnya lagi dari dirt ya. Jadi dia itu event sport entertainment yang mengusung flat track motor jadi menu utamanya. Nah, lifestyle sama desain motornya tuh deket banget sama selera yang gue suka. Jadi itu sih alasan pertamanya gue berpassion untuk bikin sebuah event ini. Terus kalau ditarik mundur ke belakang untuk event di kultur greaser atau kultur custom atau vintage yang teman-teman lain pernah buat itu juga udah banyak. Jadi kayak dulu pernah ada Gastrot, ada Dusty Track. Gastrot itu dulu almarhum Kadi Zain sama Bang Alel.
terus ada Dusty Track teman-teman JBI itu dimotorin sama Abang Galuh, terus banyak event-event di vintage yang dirt tuh dilakuin sama teman-teman vintage enduro Jakarta Raya, GTT Indonesia. Itu bikin gua awalnya itu jadi bikin gua concern bahwa oh event ini bener-bener digerakin oleh support circle support teman-teman. Jadi event yang berbau dengan custom culture, hobbies itu bukan semena-mena event yang harus mewah dan harus proper semuanya. Waktu Sinyo sama Om Ade ngajakin yuk bikin, akhirnya bikin TNT, dan itu bikin gue sadar bahwa oh iya bisa, dan keuntungannya gue sekarang lagi adalah di waktu sekarang itu brand-brand teman-teman yang main di clothing itu juga sudah melirik, jadi banyak safety gear yang sudah masuk ke selera teman-teman yang di dalam lingkup dalam kata kutip pasar kali ya, target pasarnya SOS. Banyak resikonya, iya bener. SOS itu salah satu event yang banyak resikonya. Makanya di sini kita mengusung race-nya itu benar-benar entertain banget buat semuanya. Pasarnya yang kayak tadi bilang hobbies. Jadi benar-benar tidak mengincar hadiah. Jadi ya teman-teman race karena mereka seneng. Sirkuitnya pun juga kita bikin senyaman mungkin, sepertinya kayak pelan tapi tetap fun dan tetap adrenalin rush itu gimana ya, lu nikung tapi dengan kecepatan yang segitu ya, tapi top speednya bisa dibilang pelan. Jadi ya untuk safety gua concern banget sih, mudah-mudahan itu bisa jadi salah satu solusi safety di SOS. Dari situ, dari teman-teman hobis, amateur itu ternyata juga sudah mulai concern di safety. Seperti kayak gue campaign untuk balap jangan ada barang-barang yang berbentuk atau berbahan kaca. Mereka concern itu, jadi mereka pun mau melepas itu dari motornya. Tahu akibatnya kalau itu jatuh dan melukai teman-teman yang lain, karena kita nggak mau juga kita bersenang-senang tapi nanti di ujungnya ada teman-teman yang terluka. Awal-awal SOS jadi itu, awal-awal SOS yuk bikin SOS itu ya gara-gara pertama kita belajar bikin motornya dulu, kita bikin tracknya dulu, terus kita latihan. Sejarahnya sih itu, kita bikin satu kayak di community kecil yang isinya ada beberapa orang yang seneng sama adrenalin itu. Dari situ muncul kayak Om Belo, Om Adam itu penggagas yang support banget lah. Yang kita ayo bareng yuk, ayolah. Di 2020 akhir kalau nggak salah, 2020 akhir itu kita mutusin untuk bikin latihan pertama itu yang official SOS itu di Pulau Gadung. Nah dari situ kelihatan tuh ternyata animo teman-teman lumayan besar, dan mereka terbuka gini, mereka mau belajar gimana sih bikin motor yang proper dan safety untuk main di flat track scene ini. Jadi dan mereka kira tahu, teman-teman tahu, oh ternyata flat track itu beda sama dirt race yang scrambler ataupun motocross. Ternyata di sini terlihat pelan tapi ini juga tricky juga. Nah di situ sudah mulai banyak bahasan akhirnya yang bikin scene flat track ini makin berkembang. Jadi termasuk SOS pun jadi makin berkembang, bisa diterima di
Asia mungkin ya, karena gini, ya kita pandemi ada plus minusnya juga. Kita minusnya nggak bisa bikin event, plusnya kita gampang berkomunikasi dengan orang luar, malah teman-teman dari Jepang ataupun teman-teman dari Amerika yang notabene mereka lebih mengerti. Sharing di situ lebih intens. Jadi apa ya? Itu buat masukan juga sih buat SOS secara event, secara community untuk bikin lebih proper fun-nya. Tetap sih garis besarnya di sini adalah olahraga ini harus mensertakan dan di garis bawahi bahwa ini harus fun. Jadi ya memang nggak ada tuh persaingan yang apa ya? Persaingan yang apa ya, negatif kali ya, enggak sih. Mereka saling bersaing tapi ya saling ujung-ujungnya ketawa juga sih bareng. Awalnya kita agak sedikit pesimis karena ini beneran olahraga baru dan kegiatan baru, tapi ketika saya bertiga bareng teman-teman GES sama GES Magazine sama Axial Garap ini, ternyata potensi buat ke sponsor masuk cukup besar juga nih, karena memang dari era pandemi kemarin setelah 2 tahun memang belum banyak kegiatan-kegiatan sejenis yang bisa dijalankan secara offline. Kita ngelihat semangatnya, spiritnya sebenarnya memang benar-benar kebangun dari teman-teman di lingkungan kita biasa bermain gitu di industri motor custom. Jadi mereka benar-benar ayo kita jalanin dan kita akan support gitu. Dan ternyata kita ngerasa fully support dari teman-teman dan dari sponsor yang ada. Dan alhamdulillah kemarin setup yang kita buat baik dari sisi booth yang kita siapin yang berhubungan sama otomotif, sama industri makanan, itu bisa full keisi. Dan saya lihat reportnya juga cukup seneng sih, karena rata-rata dari mereka juga bisa jualan di acara ini. Kalau motor sebenarnya kalau untuk flat track apa aja bisa, bener-bener apa aja, karena apalagi untuk yang fun ini ya, karena untuk kegiatan fun jadi apa aja bisa. Tapi sebenarnya kalau untuk lebih maksimalnya memang ada beberapa poin kayak lu belok kan kayak caranya belok pakai ban belakang, itu gimana kontrol ban belakangnya. Ya ada beberapa poin kayak geometri posisi footstep, posisi duduk, seberapa panjang tangki dengan rek, komstir, itu agak lebih enak dikontrolnya. Dari motor sih apa aja bisa, motor daily, street, karena basicnya flat track itu adalah motor jalan raya yang dibalapkan di surface tanah. Maksimal ban yang bisa dipakai untuk tipe tanah adalah ban dual purpose. Kalau ban Kenobi, ban cross itu nggak bisa. Bukannya nggak bisa ya, itu pertama curang dan rusak sirkuit juga. Jadi maksimal adalah ban dual purpose atau trial, syukur-syukur ban jalan raya. Itu peraturan utama di flat track. Jadi teman-teman bisa bahkan kalau untuk ban-ban tipikal jalan raya, teman-teman bisa custom made sendiri, bisa digaris di tukang coak tuh, yang di tukang ban-ban itu apa, vulkanisir, bisa bikin alur sendiri. Mungkin dari ya itu sih berkembang aja sih, gimana teman-teman udah sering main, ngerti deh tuh butuhnya. Tipikal gua main tuh di kisaran segini, RPM segini, lean angle gua segini. Aku butuh ban yang lebih sampai gripnya sampai ujung, atau gua main di tengah aja, ya itu bisa customize di sisi-sisi itunya. Kalau untuk safety, untuk regulasi yang SOS punya sekarang, kita masih di minimal ada sepatu yang lebih tinggi dari tumit, celana panjang, long sleeve minimal, syukur-syukur udah bisa pakai protektor, sama helmnya pun disarankan pakai full face, masih disarankan menurut. Jadi kalau ngomongin masalah, jadi teman-teman
yang bermain di custom culture khususnya kan ya, nggak dipungkiri lah memang style itu bisa dibilang jadi panutan. Jadi ya teman-teman yang punya industri di bidang itu kayak helm ataupun jersey mungkin bisa lebih punya varian tersendiri untuk di scene race ini ya, untuk balap fun ini. Pilihannya bisa ya banyak dan mereka juga bisa concern untuk di nge-build barang mereka di di bagian safety-nya. Pilihannya jadi banyak, orang teman-teman jadi lebih mau make safety gear-nya. Itu sih lebih tujuan utama kita campaign safety di sini. Ya kalau regulasi sebenarnya sih ada di internet banyak gitu. Gua nggak ngambil semuanya, ada banyak pattern masalah lingkar ban, cc-nya dibahas juga. Cuma kalau karena ini masih baru ya, menurut gue diterapin di Indonesia itu cukup lah untuk concern di tipikal tipe ban aja dulu deh. Concern di situ bahwa kalau main flat track itu yang bikin susah, yang bikin penuh trik itu adalah si ban itu tidak pada tempatnya. Surface tanah, surface rumput dihajar pakai ban dual purpose atau ban jalan raya. Menurut gue itu sebuah tantangan dan itu lo harus punya teknik khusus. Selain lo harus belajar ya lo harus kenal banget si trik si motor. Oh iya, salah satu trik juga buat si mesin terlalu besar tenaganya tuh over ini kadang-kadang kalau di flat track kayak over power, jadi yang ada malah kita bisa kelempar. Jadi mesin-mesin standar cukup itu udah pas banget buat kita nge-slide, kita belok di tikungannya yang flat track punyain gitu. Sementara ini kan di Indonesia ini belum ada sirkuit yang permanen untuk kita berolahraga flat track. Jadi teman-teman yang suka sama flat track ini swadaya aja bikin yang di Bandung, yang di Cirebon malah tuh, termasuk kemarin SOS juga bikin. Itu benar-benar swadaya, urun rembuk teman-teman, support teman-teman, bahkan ngerjainnya pun bareng-bareng. Jadi memang kultur sehat yang kebangun di olahraga ini mudah-mudahan sih bisa ada terus dan memang bukan ya kayak gue bilang tadi ya, benar-benar lu pengen punya fun sport ya pasti isinya orang-orang yang menyenangkan juga. Jadi ya selama jalurnya positif gue yakin sih jalan terus sih. Harapan untuk SOS ke depan, kalau harapan ya pasti bisa jadi olahraga yang diterima lah di masyarakat luas. Olahraga flat track khususnya ya, flat track ini bisa diterima di masyarakat, bisa diterima di pemerintah, bisa difasilitasi oleh pemerintah juga. Untuk di industri gue berharap sih bisa jadi salah satu kontribusi untuk peningkatan varian selling atau varian produk di bidang otomotif. Kalau secara pribadi ya gue berharap kalau event ini bisa jadi ajang nambah temen, nambah keluarga, khususnya buat gue sendiri ya, karena itu banyak banget teman-teman yang menyenangkan. Jadi kalau pepatah zaman dulu pernah bilang ada lu punya fun sport atau fun event, lu bakal punya fun people juga.